Hai semuanya, selamat datang di channel Kusut Film. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang beradrenalin yang pastinya akan sangat seru sekali. Film ini berjudul Nobody, dirilis pada tanggal 28 April 2021 lalu. Film ini dibintangi oleh Bob Odenkirk. Seperti apa filmnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Hutch Mansell. Dia adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hutch sendiri terlihat menjalani hari-harinya yang monoton dan begitu-begitu saja, tanpa adanya sesuatu yang beradrenalin sedikit pun. Hingga akhirnya pada suatu malam ketika keluarga Hutch sedang tidur tiba-tiba terdengar suara jejak kaki dari luar yang menandakan kalau rumah Hutch sedang kemasukan maling. Mengetahui hal itu Hutch mengambil sebuah tongkat golf untuk menjadi pertahanannya, dan ketika Hutch mencoba menelpon sebuah bantuan namun maling itu tiba-tiba datang dan menodongkan sebuah pistol ke kepala Hutch. Kemudian maling itu mengambil uang yang ada di atas meja dan ketika dia mengambil jam tangan Hutch terlihat sebuah tato di pergelangan tangannya. Di saat bersamaan tiba-tiba datang anaknya Hutch dan langsung melumpuhkan salah satu dari maling itu. Di sini terlihat Hutch mempunyai kesempatan untuk memukul maling itu, namun entah kenapa justru Hutch tidak ingin memukulnya dan memilih untuk melepaskan kedua maling tersebut. Let him go, son. I said let him go. Let's get out of here. Shut up. Atas apa yang terjadi tentu saja anaknya Hutch merasa kecewa kepada Hutch karena telah melepaskan maling itu dengan begitu saja, dan hal itu membuat Hutch diremehkan oleh anaknya sendiri termasuk tetangganya dan polisi yang datang untuk menginterogasi kasus ini. Keesokan harinya Hutch berbicara dengan seseorang di sebuah radio. Hutch mengatakan kalau kedua maling itu ketakutan dan tampak putus asa. Hutch juga mengetahui kalau ternyata pistol yang digunakan oleh maling itu tidak ada pelurunya. Kemudian Hutch berkunjung ke rumah ayahnya. Di saat mereka sedang berbincang ayahnya mengatakan, "Kau ingat siapa kita dulu, Hachi? Siapakah sebenarnya mereka? Entahlah, hanya sutradara yang tahu." Kemudian Hutch kembali ke rumahnya, dan terlihat anak perempuannya Hutch sedang kehilangan gelang kucing, dan mengira kalau gelang kucingnya telah dicuri oleh perampok kemarin. Mengetahui hal itu Hutch langsung berencana untuk mengambil kembali gelang kucing milik anaknya dari perampok itu, dengan bermodalkan pistol dan lencana milik ayahnya, dan juga tato si perampok yang sempat ia lihat di awal. Hutch berjalan mendatangi satu persatu tempat pembuatan tato untuk menanyakan di mana keberadaan perampok itu. Hingga akhirnya Hutch menemukan tempat di mana perampok itu membuat tatonya, namun pemilik tempat ini mengetahui kalau lencana FBI-nya Hutch palsu dan tidak ingin memberitahukan tempat si perampok itu. Hutch mencoba menyuap mereka dengan uang dan tetap tidak bisa, hingga akhirnya pemilik tempat ini melihat tato yang ada di lengannya Hutch, dan setelah itu entah kenapa ia sangat ketakutan dan menjauh dari Hutch, dan Hutch pun akhirnya mendapatkan tempat si perampok itu. How can I help you? Send me in the direction of this person. Tanpa berlama-lama Hutch langsung menyusup ke rumah perampok itu dan kemudian menyerang si perampok pria, namun si pria itu tidak tahu sama sekali tentang gelang kucing yang dimaksud oleh Hutch. Di saat bersamaan terdengar suara tangisan bayi, ternyata alasan mereka merampok adalah untuk mengobati bayi mereka yang sedang sakit. Hutch kemudian keluar dari rumah itu dan melampiaskan kekesalannya kepada sebuah dinding yang tak berdosa. Hutch lalu kembali ke rumahnya dengan naik sebuah bus. Di tengah perjalanan naik beberapa remaja berandalan yang sedang mabuk. Hutch kemudian tersenyum melihat hal itu. Karena dengan kondisi Hutch yang sekarang, Hutch bisa melampiaskan semua kekesalannya dengan menghajar berandalan-berandalan ini. I'm gonna fuck you up. Setelah menghajar para berandalan itu Hutch kembali ke rumahnya,
dan istrinya merasa heran melihat luka-luka yang ada di tubuh Hutch, dan langsung berinisiatif untuk mengobati luka-luka di tubuh Hutch. Itulah gunanya pasangan untuk mengobati luka yang ada, tidak seperti dia yang datang memberi luka, lalu pergi meninggalkannya, dengan berkata, "Ya maaf." Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang mafia Rusia bernama Yulian, di mana Yulian ini adalah orang yang dipercaya sebagai penjaga uang selundupan milik rekan-rekannya, dan salah satu uang selundupan yang ia jaga sekarang adalah bernama Opsak. Di saat Yulian berbicara dengan rekan-rekannya, tiba-tiba Yulian dikabari kalau adiknya sedang sekarat dan berada di rumah sakit. Ternyata adiknya Yulian ini adalah salah satu berandalan yang Hutch hajar semalam, dan setelah mengetahui kalau Hutch adalah orang yang telah mengakibatkan adiknya masuk rumah sakit, Yulian langsung berniat membalas dendam kepada Hutch, dan secara kebetulan salah satu dari berandalan ini ternyata berhasil mendapatkan kartu identitas milik Hutch. How can I find this man? Keesokan harinya Hutch sudah pulih dan terlihat lebih bersemangat dari hari biasanya. Tak lama Hutch ditelepon oleh temannya yang memperingati Hutch kalau berandalan yang dihajarnya semalam adalah adik dari seorang mafia Rusia yang sangat berbahaya yaitu Yulian. Kemudian Hutch menemui si pencukur untuk mencari info tentang Yulian. Singkatnya Yulian adalah orang yang sangat buruk dan berbahaya. Meski mengetahui hal itu Hutch tidak takut atau menyesal sedikit pun atas perbuatannya, karena Hutch adalah pria yang sangat bertanggung jawab dan akan menyelesaikan apapun yang telah ia mulai. Di sisi lain terlihat Yulian menyerahkan kartu identitasnya Hutch kepada stafnya untuk mencari info tentang Hutch, di mana stafnya ini menyuruh seorang Pentagon untuk mencari dan melacak semua info tentang Hutch, dan betapa tercengangnya dia setelah mengetahui kalau Hutch adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Dan yang lebih mengerikannya lagi dia langsung berhenti bekerja karena saking ketakutannya dengan Hutch. I'm out, no need to pay. Good luck. Он нужен мне живой. Di sisi lain Hutch sedang makan malam bersama keluarganya, dan di saat bersamaan ternyata Yulian telah mengirimkan sebuah pasukan untuk menangkap Hutch. Mengetahui hal itu Hutch langsung bergegas untuk mengamankan keluarganya dengan menyembunyikan mereka di ruang basement, dan meminta agar keluarganya tidak menelepon 911, sedangkan Hutch akan menghadapi mereka semua sendirian. Don't call 911. Tiba saatnya pasukan Yulian masuk ke rumahnya, di mana kita diperlihatkan seberapa brutalnya Hutch, di mana Hutch mampu membantai mereka semua sendirian, meskipun akhirnya dia tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun tidak semudah itu untuk menangkap Hutch, karena ternyata Hutch masih bisa melepaskan diri ketika dia dibawa dan dimasukkan di bagasi mobil, di mana Hutch mampu melepaskan sebuah borgol di tangannya dan kemudian menyemprotkan sebuah alat pemadam yang membuat mobil mereka terguling dan menewaskan semua pasukan Yulian. Hutch lalu kembali ke rumah dan membersihkan diri. Kemudian Hutch membawa anak dan istrinya keluar rumah, dan menyuruh istrinya untuk sementara membawa anak-anak ke tempat yang aman. Come back. Deal with us then. I'll take the kids somewhere safe. Setelah anak dan istrinya aman, Hutch lalu menelepon ayahnya agar berhati-hati ditakutkan Yulian juga menyerang ayahnya, dan benar saja tak lama kemudian ayahnya didatangi dua pria suruhan Yulian. Namun tak habis pikir bukannya dihajar justru dua orang ini dibuat tak berkutik di hadapan ayahnya Hutch. Kembali ke Hutch yang membuka sebuah kotak yang isinya emas batangan, di mana itu dia dapatkan dari hasil kerjanya di masa lalu sebagai seorang agen. Fucking kitty cat bracelet. Kemudian Hutch membakar rumahnya beserta seluruh jasad pasukan Yulian, dan kemudian menemui mertuanya untuk membeli perusahaan milik mertuanya ini dengan menggunakan emas batangan tadi. I'm buying this place. That's my offer. Deal. Di sisi lain Yulian dibuat semakin emosi setelah mengetahui bahwa pasukan yang ia kirimkan telah tewas. Tak terima akan hal itu Yulian langsung menyuruh stafnya agar mengirimkan seluruh pasukannya hanya untuk membunuh Hutch seorang. Юлиан, старик убил наших и исчез.
Собери всех бойцов. Kembali ke Hutch yang semakin serius akan hal ini, ternyata alasan Hutch membeli perusahaan milik mertuanya adalah untuk mempersiapkan berbagai senjata karena Hutch akan melakukan peperangan kepada Yulian. Tanpa ragu Hutch langsung meluncurkan serangan pertamanya dengan menyerang penyimpanan uang milik Yulian yaitu Opsak, di mana Hutch seorang diri dengan mudah menyusup dan membantai semua penjaga yang ada di Opsak. Lalu Hutch membakar semua uang yang ada di Opsak dan itu akan membuat Yulian bertanggung jawab atas hilangnya semua uang yang ada di Opsak. Selesai akan hal itu, Hutch lalu kembali melakukan aksi gilanya yaitu dengan berani mendatangi klub Yulian sendirian. Namun Hutch tidak sebodoh itu, karena nyatanya Hutch membawa sebuah ranjau yang siap meledakkan tempat itu jika Yulian berani menyerangnya. What say you and I have a moment? Уйдите все. Lalu Hutch memberitahukan tujuannya ke sini yaitu menyuruh Yulian untuk berdamai dan jangan lagi mengejar keluarganya, sampai akhirnya Hutch memberitahukan kalau ia telah membakar semua uang yang ada di penyimpanannya. I burned it. Yulian tampak tidak bisa menahan amarahnya karena seperti yang kita ketahui kalau Yulianlah yang harus bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut. Lalu Hutch memberi sebuah saran agar Yulian mengubah wajah serta penampilannya dan kemudian berhenti dari pekerjaan mafianya. Think it over. I'll be nearby. Hutch keluar dari tempat itu lalu sejenak menunggu di mobilnya untuk mengetahui apakah Yulian menerima tawaran damainya, sampai akhirnya Yulian pun keluar dengan rasa amarah dan langsung mengejar Hutch, yang artinya jangan salahkan Hutch jika Yulian lebih memilih mati dibandingkan berdamai dengannya. Terjadi kejar-kejaran antara pasukan Yulian dengan Hutch, di mana mobil Hutch dihujani ratusan peluru, dan setelah sekian lama berperang di tengah jalan Hutch pun akhirnya berhasil membawa mereka semua ke perusahaan mertuanya yang telah ia beli, yang mana seperti kita ketahui kalau perusahaan itu sudah dipersiapkan berbagai senjata oleh Hutch untuk menghabisi pasukan Yulian. Tak hanya itu ternyata Harry adiknya Hutch sekaligus orang yang sering berbicara dengannya di sebuah radio juga ikut membantu. Dan bahkan ayahnya Hutch yang sudah tua renta ini juga ikut membantu Hutch untuk menghabisi para mafia Rusia ini. Dengan kompak ayah dan anak ini menghabisi satu persatu pasukan Yulian, begitu juga dengan Harry yang menunjukkan keahliannya dalam menggunakan sniper jarak dekat di mana Harry mampu membunuh 3 orang sekaligus hanya dengan satu kali tembakan yang ia layangkan. Kembali ke Hutch yang memasang sebuah peledak kecil dari jebakan tikus, dan di saat orang-orang terkejut dengan peledak itu, Hutch pun dengan cepat menembaki mereka untuk kemudian meledakkan sebuah granat, lalu melayangkan sebuah meriam linggis. Akhirnya semua pasukan sudah dikalahkan dan hanya menyisakan Yulian. Namun sialnya mereka bertiga kehabisan peluru dan Yulian juga berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka semakin terdesak. Lantas apakah yang akan dilakukan Hutch? Ya, dari semua kegilaan dan kebrutalan Hutch pun nekat menempelkan sebuah ranjau di pintu kaca anti peluru, lalu meledakkannya tepat di depan batang hidung Yulian. Dan disinilah dia sekarang diinterogasi oleh 2 orang detektif, dan di saat bersamaan 2 detektif ini ditelepon oleh seseorang entah dari siapa itu. Yang jelas setelah menerima telepon itu Hutch dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari hukuman penjara. Lalu mereka pun bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Hutch pun menjawab, I'm nobody. film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil adalah, tidak melawan bukan berarti penakut, hanya saja mengalah bisa menjadi solusi yang terbaik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.